kelas 04040071. Saya mahasiswi Ekonomi Syariah semester 6 di Institut Agama Islam Negeri Metro. Kepada yang terhormat Ibu Selvia Mulyasari selaku dosen pengampu mata kuliah Fiskal dan Moneter Islam dan teman-teman yang saya sayangi. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar keuangan dan infrastruktur sistem keuangan. Pada bab ini saya akan membahas mengenai pengertian pasar keuangan, tujuan dari pasar keuangan, pengertian infrastruktur sistem keuangan, dan peran infrastruktur keuangan terhadap pasar keuangan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian pasar keuangan. Pasar keuangan atau financial market merupakan tempat di mana berbagai instrumen keuangan diperjualbelikan. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan terdiri dari instrumen keuangan jangka pendek dan instrumen keuangan jangka panjang. Pasar keuangan atau financial market terdiri dari dua bagian, yaitu ada pasar uang atau money market dan pasar modal atau capital market. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek. Para pemain di dalam pasar uang biasanya merupakan para dealer pada setiap bank. Adapun pengertian lain mengenai pasar keuangan, yaitu pasar keuangan adalah pasar yang memindahkan dana dari pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana ke pihak-pihak yang membutuhkan dana. Pasar keuangan seperti pasar obligasi dan pasar saham penting untuk mempromosikan efisiensi ekonomi dengan menyalurkan dana dari pihak-pihak yang tidak memiliki penggunaan produktif atas dana kepada mereka yang dapat menggunakan secara produktif. Selanjutnya, pengertian mengenai pasar keuangan yaitu pasar yang menyediakan produk keuangan baik berupa aktiva fisik surat berharga atau valuta asing. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pasar keuangan merupakan seluruh institusi dan prosedur untuk menghubungkan antara pembeli dan penjual instrumen keuangan. Atau dalam kata lain, pasar keuangan adalah penghubung antara pihak yang ingin menjual dengan pihak yang ingin membeli produk keuangan. Produk yang diperjualbelikan dalam pasar uang adalah produk-produk keuangan, baik bagi yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Sehingga, pasar keuangan sering juga didefinisikan sebagai tempat pertemuannya para pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Pihak yang membutuhkan dana memerlukan dana untuk membiayai aktivitas usahanya, sedangkan pihak yang kelebihan dana mengharapkan adanya keuntungan dari dana yang ditanamkan atau dibeli pihak lain. Keuntungan dari pasar keuangan ini dapat berupa bunga, biaya administrasi, selisih kurs, atau selisih antara harga jual dengan harga beli. Terdapat beberapa jenis pasar keuangan, diantaranya yaitu yang pertama, pasar modal. Merupakan pasar diperjualbelikannya modal jangka panjang dalam bentuk surat berharga seperti obligasi dan saham. Yang kedua, pasar uang. Merupakan pasar diperjualbelikannya modal jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti deposito berjangka, wesel, atau promes di mana jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, pasar valuta asing. Merupakan pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik spot transaction, forward transaction, dan swap transaction. Yang keempat yaitu pasar kredit konsumen. Merupakan pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk pembiayaan konsumen atas produk tertentu, baik barang maupun jasa. Yang kelima yaitu pasar hipotek. Merupakan pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate atau perumahan, dinas komersial, industri, dan pertanian. Yang keenam, pasar komoditas. Merupakan pasar yang melakukan kegiatan jual beli komoditas seperti produk pertanian. Selanjutnya yaitu tujuan pasar keuangan. Dalam menjalankan kegiatan di pasar keuangan, setiap pihak yang terlibat memiliki tujuan tertentu, yaitu secara umum banyak ahli keuangan menyatakan bahwa tujuan pasar keuangan merupakan untuk mengalokasikan tabungan
secara efisien bagi pemakainya, baik bagi pihak penjual, pembeli maupun bagi pihak perantara. Namun, secara khusus, tujuan pasar keuangan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bagi pihak yang membeli atau pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua, bagi pihak yang kelebihan dana atau penjual. Yang ketiga, bagi lembaga perantara keuangan atau lembaga keuangan. Pihak yang membeli atau pihak yang membutuhkan dana merupakan mereka yang menginginkan sejumlah dana untuk membiayai aktivitas usahanya, baik untuk investasi maupun untuk modal kerja. Tujuan bagi pihak yang membutuhkan dana atau pembeli melakukan kegiatan pasar uang terbagi dalam 2 bagian, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ialah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan, yang mana artinya untuk menutupi kewajiban yang sudah jatuh tempo sementara waktu, karena jumlah uang kas yang tersedia tidak atau belum mencukupi. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, artinya untuk menjalankan aktivitas perusahaan seperti pembelian bahan baku atau membayar biaya operasional lainnya. Untuk berdagang, yang mana artinya untuk membeli produk pada saat harga tertentu, kemudian menjual kembali produk tersebut apabila harga jual tinggi dari harga beli, sehingga memperoleh selisih keuntungan harga tersebut. Mengharapkan keuntungan dari suku bunga yang ditawarkan, yaitu dengan menanamkan uang dalam bentuk surat berharga tertentu, akan memperoleh jumlah penghasilan dalam bentuk bunga atau bagi hasil atas investasi yang ditanamkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, memperoleh capital gain, terutama untuk surat berharga jangka panjang seperti yang kedua, jangka panjang, yaitu untuk melakukan investasi yang mana perusahaan membutuhkan dana yang cukup besar, misalnya untuk pendirian pabrik baru atau pembelian sejumlah peralatan atau perluasan usaha yang sudah ada. Untuk menguasai suatu perusahaan dengan cara membeli sebagian besar saham suatu perusahaan, sehingga berangsur-angsur atau sekaligus dapat menguasai perusahaan tersebut. Mengharapkan dividen, artinya dengan menanamkan saham di perusahaan yang memiliki pertumbuhan dan laba yang baik, tentu akan memperoleh dividen yang memuaskan seperti yang diharapkan. Melakukan kegiatan spekulasi terhadap kemungkinan kenaikan harga kurs tertentu pada saat tertentu, biasanya untuk valuta asing. Pihak yang kelebihan dana atau penjual merupakan pihak-pihak yang menawarkan dananya untuk digunakan atau menawarkan produknya untuk dibeli konsumen. Tujuan bagi pihak yang kelebihan dana atau penjual melakukan kegiatan di pasar uang antara lain: yang pertama, dalam jangka pendek, mencari keuntungan dari suku bunga yang ditawarkan kepada pembeli dan biaya lain yang dibebankannya, dan membantu perusahaan atau individu yang membutuhkan dana guna membiayai usahanya. Yang kedua, dalam jangka panjang, khusus untuk perusahaan yang melakukan emisi di bursa saham, merupakan untuk memperoleh dana atau modal guna melakukan investasi baru perluasan usaha, dan membagi kepemilikan agar saham perusahaan juga dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Tujuan bagi lembaga perantara keuangan atau lembaga keuangan melakukan kegiatan di pasar uang antara lain: yang pertama, memperoleh keuntungan dari selisih bunga dari bunga yang diberikan kepada pihak yang menyimpan uang dengan bunga yang dibebankan kepada peminjam atau debitur dalam bentuk kredit. Yang kedua, keuntungan dari biaya yang dibebankan ke nasabah atas jasa keuangan yang didapatkan, misalnya biaya administrasi, biaya iuran, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi dan komisi, serta biaya lainnya. Keuntungan dari biaya ini dikenal dengan nama fee-based. Berikut adalah beberapa lembaga, institusi, atau perantara pasar keuangan yang ada di Indonesia. Yang pertama,
perbankan, yang kedua bursa efek, yang ketiga asuransi, dan yang keempat dana pensiun. Selanjutnya adalah infrastruktur sistem keuangan. Yang pertama, pengertian infrastruktur sistem keuangan. Infrastruktur sistem keuangan adalah segala sesuatu yang mendukung dan mendorong agar sistem keuangan dapat berjalan dengan lancar dan stabil. Infrastruktur sistem keuangan mencakup kelembagaan, regulasi standar, jaringan, teknologi, dan informasi di sektor keuangan. Infrastruktur keuangan syariah terbagi menjadi dua bagian, yaitu infrastruktur keras dan infrastruktur lunak. Infrastruktur keras yaitu sarana pendukung yang memiliki wujud fisik berupa suatu badan atau lembaga tertentu. Sedangkan infrastruktur lunak yaitu sarana pendukung berupa suatu tata kelola atau governance. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu infrastruktur keras secara umum berada dalam sistem keuangan baik yang konvensional maupun syariah. Penjabarannya sebagai berikut. Yang pertama, otoritas, lembaga tertinggi untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, regulasi, aturan dan standar yang dibuat otoritas di atas dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengatur dan pengawas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu bursa, tempat atau wadah yang digunakan untuk bertransaksi perdagangan surat berharga di pasar modal, baik saham ataupun obligasi atau sukuk. Yang keempat, wali amanat atau kustodian, lembaga yang bertanggung jawab untuk memelihara dan melaksanakan kegiatan transaksi surat berharga baik secara fisik maupun elektronik. Yang kelima yaitu lembaga penjamin, lembaga yang memelihara perlindungan risiko dari kerugian untuk para pelaku pasar. Infrastruktur keras yang terdapat di tingkat nasional di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan lembaga independen tanpa campur tangan pemerintah maupun pihak swasta manapun yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas merupakan lembaga yang bersifat otonom dan independen, yang mana berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan yang terjadi antara pihak yang bertransaksi di lembaga keuangan. Yang ketiga, Badan Standar Akuntansi merupakan lembaga yang berperan untuk pembuatan dan perumusan standar-standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang keempat, Asosiasi Keuangan Syariah adalah persatuan para pelaku di industri keuangan dengan bidang yang sama. Yang kelima, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP, yaitu lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi profesi tertentu. Yang keenam, Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM, lembaga yang didirikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten bagi industri keuangan syariah dan mampu bersaing dengan sumber daya manusia di industri keuangan konvensional, lembaga yang bergerak di bidang ini. Lalu infrastruktur lunak merupakan jenis infrastruktur yang tidak terdapat wujud fisiknya. Infrastruktur ini mencakup tata kelola keseluruhan sistem keuangan dari sisi manajemen hingga regulasinya. Infrastruktur lunak terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, kerangka pengaturan dan pengawasan yang sesuai. Kerangka ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mendukung kelancaran dan kestabilan sistem keuangan. Yang kedua, informasi yang transparan. Informasi yang dibutuhkan transparansinya mencakup kegiatan usaha, kondisi keuangan kinerja, hingga manajemen risiko suatu lembaga keuangan. Yang ketiga, kerangka pengelolaan dan manajemen risiko yang baik.
Kerangka manajemen risiko mencakup kebijakan prosedur dan struktur dalam institusi keuangan yang terkait dengan pengelolaan risiko. Yang keempat, kerangka syariah yang dinamis dan inovatif. Kerangka syariah mencakup pengaturan, pengawasan, tata kelola, dan proses dari kegiatan operasional institusi keuangan Islam agar tetap terjaga syariah compliance-nya. Yang kelima, corporate governance yang efektif. Corporate governance atau tata kelola koperasi mencakup cara dan metode suatu lembaga keuangan diatur dan dikelola pertinggi manajemennya. Hal ini harus ditanamkan dalam seluruh aspek kegiatan dan setiap individu dalam lembaga tersebut. Efektivitas corporate governance kemudian akan melahirkan sebuah good governance dalam sebuah sistem keuangan. Hal ini tentu saja penting untuk menjaga terus isu-isu masyarakat terhadap lembaga keuangan dan sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, peran infrastruktur keuangan terhadap pasar keuangan. Kualitas dari infrastruktur sistem keuangan berpengaruh terhadap efisiensi sistem keuangan serta keberhasilan manajemen risiko dalam sistem keuangan. Untuk sistem keuangan syariah, infrastruktur keuangan memiliki peran penting menjaga kelangsungan, mendorong proses perkembangan, membantu globalisasi sistem keuangan syariah, mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan supaya lebih besar dan membantu pengembangan imajinasi serta pasar keuangan syariah. Sejauh ini, infrastruktur syariah menjadi duplikat dari infrastruktur keuangan konvensional. Stabilitas sistem keuangan dapat untuk dijadikan prioritas utama. Melihat terjadinya distabilitas dari krisis keuangan senantiasa diasosiasikan dengan biaya ekonomi, politik, dan sosial yang tinggi. Sistem keuangan itu sendiri di dalamnya meliputi sistem perbankan, lembaga keuangan bukan bank, pasar keuangan, serta infrastruktur sistem keuangan. Banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan suatu negara yang secara garis besar dapat dibedakan atas dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan terjadinya gejolak lingkungan eksternal berupa kejutan likuiditas dunia yang mendorong terjadinya arus masuk atau keluar modal berjangka pendek. Terjadinya ketidakseimbangan keuangan global dan kontagion efek. Sementara faktor internal dapat berupa faktor suku bunga, nilai tukar, inflasi, domestik, serta tingginya ketergantungan terhadap perbankan. Globalisasi keuangan dengan dimensi yang kompleks merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Tidak diragukan lagi, proses ini telah mengubah landscape dunia, tidak saja sektor ekonomi, tetapi juga sektor lainnya. Dari penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pasar keuangan atau financial market merupakan pasar yang memindahkan dana dari pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana ke pihak-pihak yang membutuhkan dana. Pasar keuangan seperti pasar obligasi dan pasar saham penting untuk mempromosikan efisiensi ekonomi dengan menyalurkan dana dari pihak-pihak yang tidak memiliki penggunaan produktif atas dana kepada mereka yang dapat menggunakannya secara produktif. Tujuan pasar keuangan dibagi ke dalam 3 kepentingan, yaitu bagi pihak yang membeli atau pihak yang membutuhkan dana, bagi pihak yang kelebihan dana atau penjual, bagi lembaga perantara keuangan atau lembaga keuangan. Infrastruktur sistem keuangan adalah segala sesuatu yang mendukung dan mendorong agar sistem keuangan dapat berjalan dengan lancar dan stabil. Infrastruktur sistem keuangan mencakup kelembagaan, regulasi standar, jaringan, teknologi, dan informasi di sektor keuangan. Infrastruktur sistem keuangan
keuangan memiliki peran penting menjaga kelangsungan, mendorong proses perkembangan, membantu globalisasi sistem keuangan syariah, pendorong pertumbuhan industri jasa keuangan supaya lebih pesat dan membantu pengembangan imajinasi serta pasar keuangan syariah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.